Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu, adik-adik jamaah rahmatullah, alhamdulillah, tidak lupa marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam bentuk kenikmatan, baik yang lahir maupun yang batin, di mana pada pagi ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan nikmat Islam, nikmat iman dan juga nikmat sunnah. Adalah nikmat yang besar yang senantiasa harus kita jaga dan juga kita syukuri. Kita akan melanjutkan 10 hak yang wajib ditunaikan yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan kita sampai pada hak yang ketiga, yaitu hak kedua orang tua. Tidak ada seorang pun, kata Syekh, yang mengingkari jasa orang tua atas anak-anaknya. Kedua orang tua merupakan sebab adanya anak, dan mereka memiliki hak yang besar yang menjadi kewajiban atas anak-anaknya. Mereka memeliharanya sejak kecil, menanggung keletihan demi kebahagiaannya, bergadang demi tidurnya yang nyenyak. Ini merupakan perjuangan orang tua kita. Kemudian Syekh mengawali dengan bagaimana besarnya jasa seorang ibu, di mana ibu mengandungmu dalam perutnya dan kamu hidup dengan bergantung makanan yang dikonsumsinya dan kesehatannya selama 9 bulan pada umumnya. Rata-rata 9 bulan, kadang-kadang ada tambahan beberapa hari. Sebagaimana Allah Ta'ala telah mengisyaratkan hal itu di dalam firman-Nya, hamalat ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir. Ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, kemudian menyapihnya setelah 2 tahun. Kemudian Allah perintahkan agar kita bersyukur, sebagaimana nanti disebutkan dalam tempat yang lain. Kemudian setelah itu seorang ibu mengasuhnya dan menyusuinya selama 2 tahun dengan segala keletihan dan susah payah. Ini seorang ibu. Jika kalau kita melihat bagaimana kalau seorang ibu itu sudah mulai hamil, makan tidak nikmat, tidur tidak nyenyak, beban yang dibawa tidak bisa diletakkan, letih. Begitu pula ketika ibu melahirkan, apakah tugas itu selesai? Belum. Tapi justru nyawa yang ditaruhkan. Kemudian apakah setelah lahir istirahat? Belum. Lebih dari sekedar pembantu, di mana dia bekerja melayani anaknya, tak kenal waktu, tak kenal lelah. Dia rela untuk tidak tidur asal anaknya tidur nyenyak. Dia rela tidak makan asal anaknya bisa makan.
Dia rela menderita asal anaknya itu sehat. Terus dia jaga anaknya. Seorang ibu. Demikian pula seorang ayah. Jasa seorang bapak. Begitu pula dengan seorang bapak, dia bekerja demi kehidupanmu dan pertumbuhanmu. Sejak kecil hingga kamu mampu mengurusi diri sendiri dan berusaha mendidikmu dan mengarahkanmu pada saat engkau belum dapat berbuat apa-apa. Lihatlah bagaimana jasa seorang ayah. Dari anak masih ada di kandungan, seorang ayah senantiasa menanyakan dan mendampingi istrinya tentang kesehatannya. Kalau ada keluhan, segera dia periksakan untuk menjaga kesehatan kita. Demikian pula menyiapkan segala sesuatu untuk keperluan kelahirannya. Setelah lahir, orang tua tidak berdiam diri, dia terus bagaimana bisa melangsungkan kehidupan kita, mendidik kita, membiayai kita dari TK atau PAUD, kemudian SD, SMP, SMA, kemudian kuliah. Berapa banyak yang dikeluarkan, belum tenaga-tenaga yang dia gunakan. Semuanya dikeluarkan tanpa perhitungan. Ini seorang ayah. Hujan panas tak pernah dirasa. Kadang ada penderitaan dirinya, dia kalahkan karena uang itu untuk memburu kecukupan apa yang dibutuhkan anaknya. Seorang ayah. Oleh karena itu, jasa seorang ibu dan seorang ayah itu sangat besar kepada kita. Kemudian perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berbakti kepada kedua orang tua. Oleh karena itu, Allah taala perintahkan kepada setiap anak untuk berbuat baik terhadap orang tua sebagai balasan atas kebaikannya dan bentuk terima kasih kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa li walidayka ilayyal masir." Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah, demikian pula menyapihnya dalam tua tahun. Oleh karena itu bersyukurlah kepada Allah dan juga kepada kedua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Disebutkan dalam surat Luqman 31 ayat 14. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā. Wa qul lahumā qawlan karīmā. Wafid lahuma janaha dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira." Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan jangan kamu membentak mereka, namun ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua
dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidikku di waktu kecil. Disebutkan dalam surat Al-Isra 17 ayat 23 sampai 24. Ayat-ayat di atas itu mengajarkan bagaimana kita berakhlak kepada orang tua kita. Oleh karena itu kita bacakan dulu apa yang ditulis oleh Syekh, bagaimana cara berbakti kepada orang tua. Hak orang tua atasmu adalah engkau berbakti kepadanya, yaitu dengan cara berbuat baik kepadanya, baik dengan ucapan dan perbuatan, dengan harta dan juga tenaga. Berbakti kepada kedua orang tua kita, melaksanakan segala perintahnya yang bukan maksiat kepada Allah, serta tidak menimbulkan bahaya kepadamu, berbicara kepadanya dengan lemah lembut dan wajah berseri-seri, serta melayani keduanya dengan sesuai kebutuhannya. Kata Syekh, janganlah mengeluh dengan sebab keduanya. Ya, di saat mereka sudah berusia lanjut, sakit-sakitan dan lemah, janganlah menganggap berat mengurusi keduanya, karena sesungguhnya engkau nanti akan mengalami kedudukan seperti mereka, yaitu kita akan tua seperti bapak ibu kita. Engkau akan menjadi seorang bapak sebagaimana orang tua. Engkau akan menjadi orang tua yang dirawat anak-anakmu jika engkau berumur panjang. Engkau akan membutuhkan bakti anak-anakmu sebagaimana orang tuamu membutuhkan baktimu sekarang. Jika engkau sekarang telah berbakti kepada keduanya, maka berbahagialah engkau akan mendapatkan pahala besar dan pahala yang setimpal. Siapa yang berbakti kepada orang tuanya, maka anak-anaknya akan berbakti kepadanya. Adalah di mana disebutkan, ya, al-jazaa'u min jinsil amal. Perbuatan itu, balasan itu sesuai dengan amal perbuatannya. Siapa yang berbakti kepada keduanya, kata Syekh, maka anak-anaknya akan berbakti kepadanya. Dan siapa yang durhaka kepada orang tuanya, kata Syekh, maka anak-anaknya akan durhaka kepadanya. Karena balasan seseorang itu tergantung pada perbuatan yang telah dilakukannya. Bagaimana kamu berbuat, begitulah kamu akan dibalas. Setidak-tidaknya ayat Allah, di antara cara berbakti kepada kedua orang tua kita, kalau apa yang kita simpulkan dari perkataan Syekh dan beberapa tambahan, itu tidak kurang dari 10 cara kita berbakti kepada orang tua kita. Di antaranya yang pertama, agar kita berwajah berseri-seri di hadapan kedua orang tua kita. Ini yang paling ringan. Karena hal ini diperintahkan oleh Rasulullah SAW. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Jangan kamu meremehkan kebaikan meskipun engkau berwajah berseri-seri di hadapan saudara. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Kalau kita bisa berwajah berseri-seri di hadapan teman kita, mitra kita, tetangga kita, sahabat, maka bagaimana dengan orang tua kita? Min babil Allah, ini lebih utama untuk kita berwajah berseri-seri. Tapi kalau kita dapatkan banyak di antara saudara-saudara kita, justru ketika mereka datang kepada kedua orang tuanya, menampakkan wajah murah, cemberut, ya. Sudah itu mengeluh, sabar,
Apakah ini hanyalah sekilas saja tanpa ada tujuan? Ada tujuannya. Sebagian mereka dengan seperti itu bapaknya tidak akan merepotkan, tidak akan menuntut ini itu, tidak meminta ini itu. Berkata, saya sedang repot, saya sedang banyak biaya untuk anak-anak ini. Gunanya apa? Agar orang tua tidak meminta yang aneh-aneh. Ini tidak boleh seperti ini. Harusnya dia tampak berseri-seri, tidak menampakkan keluhannya di depan orang tua. Oleh karena itu, prinsip lama di mana orang-orang berlaku mbok kuwi dinggo tombok ini harus disingkirkan jauh-jauh. Senten apa mboten, Pak? Tasengan ini harus disingkirkan. Mbok iki ganti ditombok ya ora dinggo tombok. Anak-anak itu banyak sekarang di hadapan orang tua itu sambat, neripi, ya. Ben ora dicaloki, ben ora direpoti, nek perlu diuruni kan begitu. Ini tidak boleh seperti itu. Tidak boleh. Kalau kita bisa kelihatan sukses, kelihatan berjaya di depan teman-teman kita bisa traktir, kita bisa ceria, tapi di hadapan orang tua kita tampak lemah. Ini tidak boleh. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian yang kedua, hendaknya bertutur kata lemah lembut dan perangai lemah lembut, sebagaimana dikatakan Syekh Nabi. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan kepadamu agar tidak menyembah kecuali kepadanya dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā. Apabila orang tuamu sudah berumur lanjut, berada dalam asuhanmu, salah satunya atau kedua-duanya, jangan sampai berkata kepada mereka dan jangan engkau bentak mereka. Wa qul lahumā qawlan karīman. Katakanlah dengan perkataan yang mulia. Di sini mengajarkan kepada kita itu tidak boleh berkata ya, boyang, sedil, barang, yoyo, wes, sama, meneng, sama, tidak boleh. Orang tua kita bukan teman kita, bukan yang lain, orang yang paling berjasa kepada kita. Dan orang tua itu ketika seseorang itu berkata menyakitkan sedikit pada orang tuanya, dia mulai tidak bisa tidur. Dia berpikir bukan aneh-aneh, yang dipikir anaknya. Apa salahku sehingga sikap anakku seperti itu? Apalagi membentak, itu bisa menyakiti hatinya sebelum menyakiti badannya. Mulai tidak bisa tidur, akhirnya tensinya naik. Maka kalau kita tidak bisa memberi, maka berikanlah perkataan yang lemah lembut, sopan santun. Oleh karena itu, ini disebutkan dalam surat Al-Isra 17 ayat 23, ayat ke-24-nya, ya, wahfid lahuma janaha dzulli minar rahmah. Maka rendahkanlah di hadapan mereka dengan penuh kasih sayang, agar kita andap asor sopan santun sapa sitoto kromo kepada orang tua kita. Seperti itu. Ini sangat penting. Coba awake gede dhuwur wong tuane cilik mamane. Maka kadang-kadang dia nampakkan kekuatannya sehingga orang tua ketakutan. Ini bukan adab yang baik. Justru ini bisa hukukul walidain. Orang tua ditakut-takuti. Ini jangan sampai. Kemudian dari apa yang disampaikan oleh Syekh di sini dengan beberapa tambahan. Yang ketiga, hendaknya kita itu mentaati dalam perkara-perkara yang ma'ruf.
Jadi kalau orang tua kita memerintahkan kepada sesuatu kepada kita, maka hendaknya kita taati. Selama itu bukan perkara maksiat, selama itu bukan perkara yang membahayakan anaknya. Ini harus kita ketahui. Kalau perkara maksiat, sebagaimana telah ada teladan dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, ketika ibunya itu memerintahkan agar murtad dari agama Islam, maka Sa'ad bin Abi Waqqas ini berkata kepada ibunya, wahai ibuku, meskipun kau tidak makan dan sehingga akhirnya nyawa itu keluar satu persatu dari tubuh ibu, saya tidak akan meninggalkan agama ini. Maka kita tidak boleh taat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma. Jika kedua orang tua memerintahkan agar menyekutukan denganku apa yang kau tidak tahu ilmunya tentang hal itu, jangan ditaati. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Tapi pergaulilah orang tuamu di dunia ini dengan cara yang baik. Dan disebutkan di dalam surat Luqman 31 ayat ke-15. Rasulullah SAW juga bersabda, la ta'ata li maksiatillah innama ta'atu bil ma'ruf. Tidak boleh taat untuk maksiat kepada Allah. Ketaatan itu hanya diperbolehkan dalam perkara yang ma'ruf. Nah, hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Oleh karena itu, dalam perkara yang maksiat kita tidak boleh. Adapun dalam perkara mubah, maka kita harus taati. Kalaupun bertabrakan dengan sunnah, kita tetap masih harus taati ibu kita. Nah, sebagaimana kisah Juraij, maka ketika sholat sunnah harus ditinggalkan. Ibunya ketika memanggil Juraij, ibunya memanggil, maka dia dalam keadaan sholat. Ya, dia berkata dalam hati, sholatku atau ibuku. Dia teruskan sholatnya sampai suatu hari datang lagi memanggil lagi Juraij, dia masih dalam keadaan sholat lagi, sholatku atau ibuku. Sampai 3 kali sehingga ibunya mendoakan keburukan untuk Juraij. Maka dalam perkara ini, apabila sunnah yang kita lakukan bertabrakan dengan perkara yang wajib, maka harus didahulukan yang wajib. Oleh karena itu seperti Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitabnya Risalah Qawaid al-Fiqhiyah, beliau membawakan idza tazahama adadul masalihi yuqaddamul a'la minal masalih. Jika bertabrakan dua perkara yang sama-sama maslahat, maka didahulukan maslahat yang lebih tinggi. Dalam hal ini berbakti kepada orang tua ini lebih tinggi dari sekedar sholat sunnah, maka dia bisa menggugurkannya. Begitu pula suami dan istri puasa Senin Kamis, ya, maka dia izin dulu kepada suaminya seperti ini. Kemudian di antara faedah bagaimana kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Yang keempat, di mana kalau kita membaca Al-Quran dan juga Sunnah kita akan dapatkan, yaitu hendaknya kita mendakwai orang tua kita. Ini termasuk perkara yang penting. Di mana apabila orang tua belum mendapatkan hidayah, itu kita memohon kepada Allah agar diberikan hidayah. Kita mendakwai sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau juga mendakwai orang tuanya Azar, ya, di mana Ibrahim alaihissalam berkata kepada bapaknya, ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'an. Wahai ayahku, kenapa engkau menyembah kepada apa yang tidak bisa mendengar, melihat, juga tidak bisa mencukupi kepadamu sedikit pun. Meskipun orang tuanya marah, itu tidak masalah. Jangan terbawa syubhat iblis. Nanti kalau kamu dakwai rusak suasana, sudah tetap didakwai. Dakwai. Begitu pula itu tadi disebutkan Allah dalam surat Maryam, ya, 19 ayat 42.
Sahabat Abu Hurairah juga melakukan hal yang sama. Ya, ibunya ini dalam keadaan musyrik. Dia mendakwa ibunya, justru ketika didakwai mencaci maki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak putus asa. Dia datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengadukan apa yang dilakukan, kemudian meminta kepada Rasulullah agar mendoakan ibunya untuk mendapatkan hidayah. Maka Allah ijabahi dari doa Rasulullah. Akhirnya ibunya pun mendapatkan hidayah. Kemudian yang kelima, agar kita memperhatikan kebutuhan orang tua kita. Sebagaimana Syekh katakan, ya, mulai dari tenaga kita. Hendaknya kita sebagai anak itu pengertian. Mungkin melihat di halaman itu banyak rumput, ya, ambil cangkul dipesihi wong pemain tiang sepuh. Mungkin kebunnya perlu dicangkulkan agar rumputnya hilang, bisa ditanami yang lain. Atau mungkin rumahnya ada genteng yang bocor, lampunya yang mati. Demikian pula rumahnya kita perhatikan, jangan sampai kita tinggal di tempat yang nyaman, orang tua kita tinggal di tempat yang kumuh. Dan juga kesehatan orang tua kita, maka kita perhatikan, kita dengarkan keluhannya. Sirah muka rumah saku mong kemeng iki jane kecak apa iki umpamanya. Kira-kira yang salah jawab nih pun. Wis tuwa. Apakah seperti itu? Wis tuwa biasa Bu. Ya Allah, betapa kecewanya orang tua. Tapi seandainya kalau ada jawaban Bu, umpami dipresake kados pripun, kersa napa mboten. Tentu orang tua kan akan senang. Senang orang tua, Masya Allah. Walaupun entah mau entah tidak. Kadang-kadang itu awake dhewe keburu wegah direpoti, wegah kelangan. Ini jangan sampai. Mungkin sambat sikile kemang udah dipijeti kalinya, putih kula pijetane. Seperti itu bapak kita. Seperti itu. Wis turu kono lho, anu serasa bulan-bulan ae. Gelo orang tua seperti itu kan. Begitu pula tentang makannya, apakah dalam keadaan fakir? Demikian pula, ya, tentang apa? Tentang mungkin kesejahteraannya. Sekali-kali mungkin perlu diajak jalan-jalan kalau bersedia. Ini orang tua kita memikirkan kita di waktu kecil, kita juga harusnya memikirkan orang tua kita ketika mereka telah tua. Jangan untuk ngeles saja ketika orang tua sambat. Ini jangan sampai. Kemudian yang ini semuanya ini masuk dalam keumuman dari firman Allah Ta'ala. Wasahibu ma fid dunya ma'rufa. Pergaulilah orang tuamu di dunia ini dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Kalau dia kesepian, kita temani, kita ajak ngobrol orang tua kita, sehingga apa? Semangat, senang orang tua. Jangan sampai kita berpikir wong tua irana apa-apa, jangan sampai. Dianggap tidak produktif, tidak lagi berikan keuntungan secara finansial, dibar lagi. Ini jangan sampai. Diajak ngobrol. Kadang perlu basa-basi untuk membangkitkan semangat dan kecintaan orang tua. Seperti ini. Kemudian yang keenam, itu hendaknya kita izin. Ya, karena di sini tidak disebutkan oleh Syekh di antaranya, maka kita berikan tambahan. Itu izin terhadap orang tua kita dalam perkara-perkara yang penting, yang baku. Seperti seseorang umpamanya mau membuat rumah, berilah tahu orang tua kita, Pak, tanggal sementen dinten iki mengki ajeng braoma pun sami kapuk ajeng kula tantosi. Oh iya Le, seperti itu. Sudah senang orang tua kita. Alah, orang-orangnya apa-apa nih yakin. Tidak boleh. Doa mereka itu lebih utama dibandingkan apa yang dia berikan.
Dia memberi tapi doanya buruk, wah ini bisa bahaya. Maka doa mereka lebih utama dari sekedar apa yang mereka berikan. Nah, begitu pula mungkin walimatul urus. Orang tua diberitahu perkara dia bagaimana sikapnya itu, biarlah itu diberitahu. Itu menyakitkan kalau perkara penting kok tidak diberitahu. Aku ki dianggap pak ora to jan, dianggap wong tuwa ora to jan, aku jane wong tuwa tenan, seperti itu. Apalagi jihad juga seperti itu, izin. Oleh karena itu ada sebuah athar di mana hadis ini diriwayatkan Abu Dawud, Baihaqi, Ibnu Hibban dan dihasankan oleh Syalbani. Ana rajulan hajara ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki yang hijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada orang tersebut, halaka ahadun bil Yaman, karena orang ini minal Yaman, dari Yaman. Apakah engkau ada kerabat yang tinggal di Yaman? Maka laki-laki ini pun menjawab, qala abaya, ada ya Rasulullah, kedua orang tua. Kemudian Rasulullah ini bertanya lagi, Azinalah, apakah engkau telah izin ketika engkau kesini? Qala la, belum ya Rasulullah. Kemudian apa yang dikatakan Rasulullah SAW? Irji, ya, ilaihima. Kalau begitu pulanglah kepada kedua orang tuamu. Fasta'dzinhuma, mintalah izin kepada kedua orang tuamu. Fa in udzina laka fajahid, jika kamu diizinkan ikutlah jihad. Fa illa fabirrahuma, jika tidak diizinkan kamu cukup berbakti kepada kedua orang tua. Nah, sampai seperti itu. Jangan dianggap alah wah aku segede berhak menentukan diri saya sendiri. Tidak perlu orang tua cawe-cawe campur tangan. Jangan seperti itu. Oleh karena itu Rasulullah SAW itu beliau bersabda, rohima anfun, tumma rohima anfun, tumma rohima anfun. Celaka. Qila man ya Rasulullah, siapa ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menyebutkan, man adraka abawaihi indal kibari ahaduhuma aw kilaihima falam yadkhulil jannah. Barang siapa mendapatkan dua orang tuanya yang sudah tua, ya, kemudian dia tidak menjadikan sebab masuk ke dalam surga, salah satu atau kedua-duanya, itu tidak bisa menjadikan sebab dirinya masuk surga. Ini rugi orang seperti ini. Ya. Ini tidak boleh terjadi. Kita harus bersikap baik kepada orang tua kita. Kita harus izin. Dan yang ketujuh, maka hendaknya kita harus memprioritaskan, mengutamakan orang tua kita, terutama sebagai anak laki-laki. Dalilnya apa? Mungkin ada yang teringat. Bisa nyebutan apa badan? 3 orang yang terjerembab di dalam gua. Salah satunya dia berdoa kepada Allah, dan pastilah doa tersebut memohon kepada Allah, ya Allah, dahulu aku memiliki 2 orang tua, aku selalu memberikan susu hingga satu waktu aku pergi sangat jauh sehingga aku sampai rumah dalam keadaan kemalaman. Aku dapati 2 orang tuaku dalam keadaan telah lelap tidur, sementara air susu berada di tanganku. Meskipun anakku merengek-rengek di kakiku, maka air susu ini tidak aku berikan sebelum kedua orang tuaku. Ya Allah, seandainya apa yang kulakukan ini semua karena Engkau ya Allah, maka selamatkanlah aku pada hari ini. Maka batu pun akhirnya bergeser. Dia pun akhirnya selamat setelah 3 orang itu berdoa. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Bukhari.
Kemudian yang kedelapan di antaranya kita berbakti kepada kedua orang tua. Itu agar kita memberikan maaf kepada orang tua kita. Kita waktu kecil itu banyak sekali kesalahannya, menyakiti orang tua mungkin tak terhitung lagi. Maka jangan sampai kita kok ada kesalahan orang tua sebesar apapun, kemudian kita putus hubungan, bahkan tidak lagi mau berbakti karena tidak mau memaafkan. Ini jangan sampai. Tidak boleh. Bahkan sekalipun anak ini dari kecil tidak mendapatkan perhatian, tidak mendapatkan biaya dari orang tuanya, dia tidak boleh membalas keburukan. Karena yang memerintahkan berbakti bukan orang tuanya tetapi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala secara umum memerintahkan agar kita memberikan maaf, menahan marah. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang-orang yang menahan marahnya dan memberikan maaf kepada manusia, Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Sebutkan dalam surat Al-Imran surah yang ketiga ayat 134. Begitu pula dalam hadis yang diriwayatkan Tirmidzi, Ahmad dan juga yang lainnya, disahihkan oleh Syalbani, man kadumal ghaidha wa huwa qadirun ala ayanfidahu da'allahu azza wa jalla yaumal qiyamah, da'allahu azza wa jalla ala ru'usil khalaiqi yaumal qiyamah hatta yukhayyirullahu minal huri ma syaa. Barang siapa dia marah yang dia mampu untuk melampiaskan tetapi dia memilih memaafkan, maka nanti dia akan diseru di hadapan para makhluk pada hari kiamat nanti, kemudian disuruh memilih bidadari mana yang dia sukai. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi dan lainnya. Dan hadis ini sahih. Kemudian yang ke-9, di antara kita berbakti kepada orang tua. Di mana ada orang yang menanyakan apakah ada kesempatan untuk berbakti ketika orang tua sudah meninggal? Maka masih ada. Maka di antaranya apa yang diperintahkan Rasulullah SAW, abarrul birra an yasilur rajulu wudda abihi. Di antara kebaikan yang paling utama, ini poin nomor 9, maka seseorang itu menyambung silaturahmi kepada orang yang dahulunya itu dicintai atau dekat dengan bapaknya. Ya, ini mungkin sebagian kita itu belum memahami hal ini. Meskipun dia dulu hanya teman, itu demikian. Ada satu aktar dari Ibnu Umar. Pernah Ibnu Umar ini berjalan, ketemu dengan orang Badui. Maka dia dipersilahkan naik di tunggangannya, kemudian melepas ridaknya, kemudian dipakaikan kepada orang Badui ini. Imamahnya juga dipakaikan, sementara dia panas terik tanpa naik tunggangan tersebut. Ketika ditanyakan, kenapa engkau lakukan hal ini semua? Apa jawab Ibnu Umar ini? Dulu bapaknya itu teman Umar, maksudnya teman bapaknya. Jadi Islam itu betul-betul menjaga kelanggengan kebaikan, bukan sistem bisnis itu tidak. Ya, kalau dulu karyawan saya ya, dianggap baik, hitungan baik, hubungan baik, keperluan apa dicukupi, mau pinjam dipinjami. Tapi dia sekarang udah enggak karyawan saya, urusan dia saya. Islam tidak seperti itu. Islam tidak seperti itu. Rasulullah itu pernah menyembelih kambing. Kemudian daging itu diberikan kepada teman-teman Khadijah yang masih hidup. Ini menunjukkan apa? Agar kita berbuat baik kepada teman orang-orang tua kita. Ya, itu bisa dilihat dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ya, yang disyarah oleh Syekh Salim bin Id Al-Hilali, Bahdatun Nadrin. Kemudian yang terakhir, agar kita mendoakan orang tua kita. Orang tua kita itu didoakan. Wa qur rabbirham
huma kama rabbayani shaghir, seperti disebutkan dalam surat Al-Isra ya, ayat 24 tadi. Demikian pula ada satu hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah. Hadis ini sahih, sahihkan oleh Syalbani. Ana rajulan la turfa'u darajatuhu fil jannah. Ada seseorang yang ditinggikan derajatnya di surga. Dan orang ini bertanya, ana hada, bagaimana aku bisa mendapatkan derajat setinggi ini? Maka disebutkan ya, dikatakan kepada orang tua, bistighfari waladikalaka. Itu disebabkan istighfar anakmu untukmu. Oleh karena itu kita memintakan ampun kepada orang tua kita. Selagi itu orang tua kita ketahui Islam, maka kita mohonkan ampun terus menerus. Kemudian kita lanjutkan. Hak orang tua mengiringi hak Allah Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan hak kedua orang tua pada derajat yang tinggi, karena dia menempatkannya setelah haknya yang mencakup hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Surat An-Nisa surat yang 4 ayat 36. Ini menunjukkan tentang besarnya hak orang tua sampai Allah mengiringkan dengan haknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la dzulmun adzim. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Kemudian Allah melanjutkan, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada dua orang tuanya, ibunya yang telah mengandung dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kedua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Surat Luqman 13 ayat 13 dan 14. Kemudian Rasulullah SAW mendahulukan berbakti kepada orang tua atas jihad fisabilillah, sebagaimana terdapat dalam hadis dari sahabat Ibnu Mas'ud, di mana Rasulullah ketika ditanya, ya, sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayul amali ahabbu ila Allah. Ibnu Mas'ud ini bertanya kepada Rasulullah, amalan apa yang paling utama di sisi Allah? Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Tsumma kemudian apalagi ya Rasulullah? Birrul summa birrul walidain, kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Tsumma kemudian apalagi ya Rasulullah? Jihad fi sabilillah, jihad fi sabilillah. Hadis ini diriwayatkan Bukhari dan juga Muslim. Hal ini menunjukkan tentang pentingnya hak kedua orang tua yang banyak diabaikan oleh manusia dengan perbuatan durhaka dan memutuskan silaturahmi kepadanya, sehingga ada seseorang yang tidak mengakui adanya hak pada orang tuanya. Ini adalah dosa besar.